Salam Immanuel, selamat pagi Bapak Ibu Guru, para peserta didik dan orang tua murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di sekolah Kristen Kanaan maupun di Kanaan Global. Nah, sungguh indah sekali pada pagi hari ini kita boleh bertemu di dalam kasih Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus untuk bersama-sama memulai aktivitas kita sepanjang hari ini dengan terlebih dahulu masuk di dalam hadirat Allah untuk mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama kita persiapkan hati sejenak. Mari kita tunduk kepala dan berdoa di dalam hati. Mari kita berdoa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Nah, anak muda, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kembali pada pagi hari ini, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Membangun Kejujuran, bagian yang kedua. Nah, mungkin pada pekan yang lalu, ada pembawa firman sudah menyampaikan tentang komitmen kejujuran itu sangat penting di dalam kehidupan manusia. Karena komitmen kejujuran itu akan apa? Akan membawa kita kepada suatu kebaikan di hari-hari yang datang. Nah, karena kejujuran itu ada sebuah karakter moral yang sangat bernilai dan sangat berharga di mata Tuhan dan di mata manusia yang benar-benar menjunjung tinggi akan hak akhlak dan budi luhur itu. Nah, namun anak muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita tahu untuk berkomitmen hidup jujur itu tidak mudah. Untuk hidup jujur itu selalu ada tantangan, ada resiko. Nah, tentu ketika kita berkata jujur, ketika kita berbuat jujur seperti Tuhan Yesus katakan iya, katakan iya, tidak, katakan tidak. Nah, tidak jarang justru mendatangkan ketidakenakan di dalam kehidupan kita. Karena mungkin kita hidup di tengah masyarakat Indonesia yang tidak jujur itu. Kalau kita terlalu jujur, kadang-kadang mereka merasa tidak suka. Karena mereka malah anggap kita ini adalah ancaman ketidakjujuran mereka. Nah, tapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan kepada kita, iya betul, bahwa berkomitmen untuk hidup jujur itu memang ada sebuah resiko atau tantangan yang harus kita terima. Walaupun kelihatannya tantangan itu merugikan kita, tapi kalau kita lihat dengan perjalanannya waktu itu sendiri, waktu Tuhan tiba, sebenarnya karakter jujur justru akan membawa suatu kebaikan bagi kehidupan kita. Nah, kalau kita baca dalam Alkitab, saudaraku, anak muda yang kasih oleh Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang ke-37, sini firman Tuhan mengisahkan kepada kita ada seorang remaja. Nah, remaja ini dia baru berusia 17 tahun dan dia masih sangat muda. Saya pikir masih seusia Anda, anak-anak SMP, anak SMA lah, masuk usia tunas muda, usia remaja. Dan pemuda ini adalah seorang yang sangat rajin. Dan dia punya karakter yang baik, mempunyai karakter yang jujur. Nah, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-37, nah remaja ini bernama Yusuf. Ia rajin mengembalakan kambing domba ayahnya bersama dengan saudara-saudaranya. Kalau Anda baca di dalam ayat yang kedua. Nah, karena anak ini dia rajin dan punya karakter yang jujur, sehingga yang ketiga katakan Israel lebih mengasihi dia dibandingkan dengan saudaranya yang lain. Nah, karena dia rajin, dia jujur, hidupnya berkomitmen di dalam pekerjaannya, maka ayahnya sangat mengasihinya. Nah, sehingga apa?
Ya sehingga ayahnya karena cinta kasihnya kepada Yusuf, maka dibuatlah jubah yang maha indah. Ya, maha indah untuk dipakai oleh Yusuf. Nah, dan apa yang dilakukan oleh ayahnya ini? Ya, mendatangkan kecemburuan saudara-saudaranya. Ya, dari ibu. Ya, yang bukan dari ibu kandungnya, saudaranya, berkata saudara tirinya, satu ayah lain ibu. Ya. Nah, sehingga mereka dikatakan sangat membencinya. Nah, dan dikatakan kepada kita, jadi dalam ayat yang ke-5 sampai ke-11 katakan, nah, maka suatu hari si Yusuf ini dia bermimpi. Ya, namanya bermimpi. Anak remaja kalau bermimpi dia mau ceritakan apa adanya kepada saudara-saudaranya. Nah, maka dikatakan diceritakan kepada saudaranya, ya. Dan ketika diceritakan itu malah mengakibatkan saudaranya lebih benci lagi kepadanya. Nah, apa isi ceritanya, saudara? Ya, nah kalau kita lihat di dalam ayat ke-7 dikatakan, ya Yusuf cerita mimpinya dikatakan, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Yusuf cerita apa adanya, dia dengan jujur cerita apa adanya di dalam mimpi dia. Tapi ketika saudaranya mendengarkan cerita mimpi dari Yusuf itu, mereka langsung menafsir, oh kalau gitu kami ingin menjadi raja kami. Ya, nah sehingga apa? Sehingga mereka menjadi semakin benci kepada Yusuf seperti katakan di dalam ayat ke-8. Karena dalam pikiran mereka Yusuf ini ingin menjadi raja, ingin berkuasa atas diri mereka. Sehingga timbullah kebencian yang luar biasa. Dan apa yang terjadi, saudara? Nah, akibat dari kejujuran Yusuf di dalam cerita itu sendiri, maka pertama timbul kebencian, saudara. Ini yang pertama. Dan bukan itu saja, saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-18, ya, di dalam ayat ke-18 malah di sini kita lihat saudaranya ini, ya, mereka bermufakat mencari daya upaya untuk membunuh Yusuf. Oh, luar biasa, saudara. Kalau kebencian, ya, kebencian, iri hati yang luar biasa membuat mereka ingin menghabisi Yusuf. Tapi dari sisi yang lain kita boleh melihat karena sebuah kejujuran Yusuf ini harus mengalami sebuah resiko, ya, dibenci, kemudian apa? Nyawanya terancam. Tapi untuk puji Tuhan ada seorang saudaranya yang masih baik, ya, lalu menyiasatinya, udahlah jangan anak ini jangan dibunuh. Maka apa yang terjadi? Ya, kalau kita baca lagi di dalam pasal ke-37 ayat yang ke-28, ya di sini mencatat kepada kita. Nah, karena kebencian ini akhirnya saudaranya itu dijual ya kepada saudagar Midian yang lewat. Ya. Nah, kemudian Yusuf yang sudah dijual kepada saudagar Midian ini lalu oleh orang Midian ini dijual kepada Potifar, seorang pejabat yang ada di Mesir. Nah, dengan kata lain, Yusuf yang masih usia remaja karena sebuah kejujuran itu sendiri, dia telah mengalami sebuah kerugian yang sangat besar pada saat itu. Seharusnya di usia remaja dia menikmati suatu kehidupan yang baik, suatu kehidupan yang indah. Ya, tinggal di sisi orang tuanya, tapi karena sebuah kejujuran, nah ini risiko yang dia terima. Dia dibenci, dia diancam dibunuh, kemudian dia dijual sampai ke Mesir sehingga dia harus jauh daripada orang tuanya. Dia dijual menjadi seorang budak di rumah Potifar. Ini risiko, saudara. Ya, untuk komitmen kejujuran. Nah, tetapi saudaraku yang ingin kita lihat dari firman Tuhan ini, apakah Yusuf seorang yang berkomitmen untuk hidup jujur ini, apakah dia rugi? Betul, saudara, pada saat itu kalau dilihat dia rugi. Ya, harus jauh dari orang tuanya. Dengan pakaian jubah yang indah tiba-tiba harus diganti dengan memakai sebuah jubah hamba, jubah budak.
Ya, tadi hidupnya harus makan enak, sudah tenang hidupnya. Sekarang menjadi seorang hamba di rumah orang dan menjadi asisten rumah tangga. Enak nggak enak, saudara? Ya, dan hidupnya tidak ada kebebasan lagi. Memang ini sebuah risiko daripada apa? Dari komitmen kejujuran. Tapi saudara kasih Tuhan, firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan Tuhan tidak pernah merupakan akan janjinya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan adalah ya dan amin. Bahwa orang jujur rumahnya akan mekar. Orang jujur masa depannya akan cerah. Karena Tuhan sendiri akan menuntun jalan hidup orang yang berakhlak jujur, berkata jujur, berbuat jujur. Maka apa yang terjadi, saudara? Ya, ketika Yusuf dijual ke rumah Potifar dan dia bekerja sebagai seorang hamba di rumah Potifar, ternyata di situ kita melihat sebuah proses masa depan yang lebih baik terjadi pada kehidupan Yusuf di hari-hari mendatang. Walaupun sesaat dia mengalami proses penderitaan oleh karena akibat dari kejujuran itu sendiri. Nah, saudaraku, ya. Nah, di dalam pasal 39, ya, pasal ke-39 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6 ini. Nah, di situ kita mulai melihat buah-buah yang mulai dipetik oleh Yusuf karena kejujuran yang dia miliki. Nah, karena dia punya karakter yang jujur sejak usia kecil, sejak usia remaja, maka ketika dia kerja di rumah Potifar dan karakter jujurnya tidak berubah, mengakibatkan apa, saudara? Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-4 sampai yang ke-6 dikatakan kepada kita, ya. Kejadian pasal 39 ayat ke-4 firman itu katakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun ada yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Haleluya. Ya, jadi buah pertama yang kita lihat dari sebuah karakter kejujuran yang miliki Yusuf. Pertama-tama dia dijual oleh saudaranya kepada saudagar Midian, dan saudara Midian jual kepada Potifar, dan pada awal Yusuf dijual dia hanya menjadi seorang hamba. Ya, tapi ketika dia menjadi seorang hamba, dia kerja dengan sangat rajin, dia kerja karakter kejujurannya. Sehingga dengan berjalannya waktu, sang tuannya melihat hasil kerja dari Yusuf dan menilai, wih, anak muda ini luar biasa nih, seorang yang sangat jujur. Nah, sehingga buah dari kejujuran itu mulai terlihat di dalam ayat 5 dikatakan, ya, firman katakan, ayat keempat katakan, Yusuf mendapat kasih tuannya, luar biasa. Dia mendapat kasih daripada Potifar. Nah, sehingga apa? Jabatannya itu dinaikkan, bukan lagi sebagai pembantu rumah tangga, jadi menjadi apa? Kepala daripada pembantu rumah tangga. Kalau tadinya asisten di bawahnya, sekarang dinaikkan jadi kepalanya. Ya, kepala daripada pembantu yang ada di rumah Potifar. Nah, dan dikatakan di sini apa? Ya, dikatakan Yusuf boleh melayani tuannya, ya. Dan Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Luar biasa, saudara. Ya. Kalau kita lihat di dalam ayat apa? Ayat yang ke-6 sampai apa? Sampai dengan bantuan Yusuf, Potifar tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Segalanya dipercayakan kepada Yusuf. Ini karakter semua. Benar nggak? Hari ini kehidupan yang sama. Ya. Di usia remaja kalau kita membangun sebuah karakter yang nanti kita akan diuji pada saat kita masuk dunia berusaha kerja.
Kita masuk dalam dunia usaha, dunia bisnis. Apakah kita jujur? Kita bisa dipercaya oleh orang. Ini semua proses yang akan terjadi. Ya. Nah, kalau kita sudah masuk di dalam bursa kerjasama seperti Yusuf, pada saat dia sudah menjadi menjadi hamba, ya dijual kepada Potifar, menjadi hamba di Potifar, dan karena karakter kejujurannya dia bekerja dengan sangat baik dan bekerja dengan jujur, maka akhirnya tuannya percaya kepada dia. Kalau kita sama jujur, Tuhan kita kelak bos-bos kita ya juga percaya kepada kita jabatan-jabatan yang luar biasa. Jadi inti dimulai dari apa? Ya, dimulai dari usia remaja. Nah, dan bukan itu saja saudara, ya. Kalau kita lihat di dalam pasal 39 ayat yang ke-21, ya. Di sini mencatat kepada kita, ya, Yusuf bukan hanya mendapat kasih sayang daripada tuannya Potifar, tapi juga mendapat kasih sayang daripada Tuhan Allah Yahweh yang hari ini kita puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam ayat 21 dikatakan kepada kita, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Yusuf seorang yang jujur dan setia kepada majikan. Ketika istri Potifar, ya, nyonya majikan ini yang tidak setia kepada tuannya, ingin mengajak Yusuf untuk melakukan dosa, melakukan perbuatan perselingkuhan yang ditentang oleh Tuhan. Yusuf seorang jujur, dia tidak mau melakukan. Dia berkata, bagaimana aku boleh berbuat tidak senonoh kepada istri majikanku? Kalau sekarang majikan sudah percayakan segala sesuatu kepada saya, mana boleh saya melakukan sesuatu yang berdosa kepada majikan? Apalagi saya berdosa kepada Tuhan. Nah, ini kejujuran. Ya, kita nggak bisa bohong kepada Tuhan. Kita jujur tidak jujur, nggak bisa bohong kepada Tuhan. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Ini penting kita paham. Nah, karena kejujuran daripada Yusuf itu, apa yang terjadi? Ya, istri majikannya ini sangat marah dan dia mulai berteriak seolah-olah Yusuf mau memperkosa dia, yang mengakibatkan majikannya marah dan akhirnya Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Dan di penjara itu saudara, kalau kita lihat, ya, ternyata Tuhan mengasihi Yusuf karena kejujuran itu. Ini penting. Kalau Tuhan sudah mengasihi, berkat pun akan mengalir. Maka apa? Tuhan membuat kepala penjara itu, ya, sayang kepada Yusuf. Dan bukan sampai di situ, saudara, Tuhan begitu mengasihi Yusuf sampai apa? Sampai suatu hari sang Raja Firaun, Raja Mesir bermimpi, ya, maka kepala penjara itu memperkenalkan. Ya, ada juru minuman, juru roti, mungkin cerita sangat luar biasa. Ya, lalu diperkenalkan Yusuf kepada sang raja, bahwa Yusuf ini seorang yang bisa mengartikan mimpi. Dan apa yang terjadi saudara? Ya, ternyata Yusuf diberkati oleh Tuhan sangat luar biasa. Nah, dia dapat menerjemahkan mimpi-mimpi itu sehingga apa? Sehingga Firaun melihat, pemuda ini seorang pemuda yang sangat luar biasa. Punya hikmat luar biasa, orang punya karakter yang sangat luar biasa. Punya kesetiaan yang luar biasa, punya delikasi hidup yang sangat luar biasa. Maka apa yang terjadi saudara? Kalau kita lihat di dalam pasal ke-41 ayat yang ke-43, di sini katakan, maka Yusuf pun diangkat menjadi mangku bumi. Di dalam ayat ke-43 firman Tuhan katakan, lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf dilantik menjadi mangku bumi. Ya, jabatannya di bawah Firaun. Raja sangat mempercaya dia. Kenapa? Karena dia seorang yang berdelikasi, berkomitmen di dalam kejujurannya. Nah, sehingga apa? Sehingga dia bisa apa? Dia menjadi seorang mangku bumi. Dan bukan itu saja saudara. Terlebih karena kejujuran dia akhirnya diberkati oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi seisi keluarganya.
Ya, kalau kita baca di dalam pasal yang ke-45, ya, pasal ke-45 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan di ayat ke-7, ya, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Haleluya. Dia katakan Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu. Keturunan siapa? Saudara-saudaranya, anak-anak Yakub, karena pada saat itu mengalami masa paceklik yang sangat luar biasa. Ternyata Tuhan telah mengatur Yusuf begitu luar biasa. Tuhan melihat karakter Yusuf yang luar biasa, seorang yang setia, seorang yang baik, seorang yang jujur, seorang yang berdelikasi. Maka Tuhan izinkan, oke, nggak apa-apa. Sesaat Tuhan bentuk dia dijual ke Mesir. Tapi di Mesir itu dia dipersiapkan, diproses dalam satu kurun waktu tertentu. Berapa lama, saudara? Kalau kita baca Alkitab, ya, pada saat usia Yusuf sekitar 30 tahun dia dilantik menjadi mangku bumi. 17 tahun dia dijual, 13 tahun dia diproses oleh Tuhan. Karakter kejujurannya, komitmen kejujuran dia dibentuk oleh Tuhan, dia dilatih oleh Tuhan. Ya, Tuhan lihat selama 13 tahun ini Yusuf benar gak seorang yang jujur. Dan kita lihat buah yang terakhir begitu luar biasa. Pada saat 30 tahun dia sudah dipercayakan menjadi mangku bumi. Ya, kalau kita mau lihat, ya, luar biasa. Perdana menteri termuda di dunia. Sampai hari belum ada perdana menteri, ya, yang dalam usia 30 tahun sudah menjadi seorang perdana menteri. Begitu luar biasa, saudara. Nah, karena itu hari ini kita sebagai anak Tuhan, ya, kita patut belajar dari karakter Yusuf yang luar biasa. Di tengah usia remaja kita, mari kita belajar karakter Yusuf, ya, yaitu seorang yang sangat jujur, seorang yang setia kepada Tuhan. Nah, kalau kita bisa belajar karakter Yusuf dan bangun ke dalam diri kita sendiri sebagai fondasi dasar masa depan hidup kita, saya yakin ketika Anda, ya, anak-anak remaja masuk di dalam dunia bisnis, di dalam dunia karir, saya yakin kelak engkau akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa dalam membangun negara bangsa Indonesia tercinta ini. Dan terkhususnya hidupmu akan menjadi berkat bagi keluarga besar Anda. Kira firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi Anda dan saya. Dan mari kita bersama-sama kita akhiri dengan doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Firman-Mu telah memberkati kami semuanya Tuhan. Terkhususnya untuk anak-anak remaja Tuhan, anak remaja Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan ini boleh menjadi sebuah kekuatan, motivasi, dorongan Tuhan yang luar biasa oleh karena urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam di dalam hati anak-Mu menjadi benih yang subur dan boleh berakar, bertunas, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam hidup mereka. Sehingga karakter kejujuran ini boleh bertumbuh terus sehingga mereka kelak akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang hidupnya diberkati oleh Tuhan, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Hidupnya akan menjadi berhasil. Apa yang dikerjakannya, baik dalam karirnya, baik dalam usahanya, cita-citanya akan menjadi berhasil. Karena apa? Karena karakter kejujurannya yang dia miliki sejak usia muda. Sama seperti Yusuf, setelah melalui proses 13 tahun Tuhan melihat dengan luar biasa karakter yang baik ini, maka Tuhan mempercayakan dia menjadi orang nomor 2, ya, di dalam kerajaan Firaun pada saat itu. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu telah memberkati kami. Berkati setiap anak-Mu Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus meneguhkan dan memberkati. Berkati orang tua murid, berkati orang para guru ya Tuhan. Biar Tuhan sendiri menyediakan berkat-berkat anugerah-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh senantiasa menikmati berkat-berkat-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, berkati sarana prasarana sekolah Kanaan ini. Berkati bangsa dan negaranya Tuhan. Biar kasih karunia kelimpahan Allah di dalam nama Yesus Kristus dan dalam kuasa pesuara Roh Kudus senantiasa menyertai umat Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, salam Immanuel dan selamat belajar Tuhan Yesus
memberkati. Amin. Haleluya.